Bapak Ibu sahibul bait, Bapak Mirhalim, istri dan orang tua, keluarga besar, semoga dalam ridha Allah SWT. Begitu juga kawan-kawan yang datang dari manapun, semoga ini menjadi bukti bahwa kita bersaudara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh indah, jauh dari negeri Madinah, tapi nama Rasulullah masih didendangkan dengan suara yang merdu, dengan suara yang sangat-sangat nikmat, ya. Rasulullah sebelum beliau wafat, beliau di hari beliau wafat itu paginya melihat dari luar jendela atau dari dalam rumah keluar jendela. Terlihat bahwa para sahabat sedang sholat dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar dan beliau kemudian menangis. Beliau terharu, umat yang dulunya tiada, paling cuma beberapa orang bisa dihitung dengan jari, jumlahnya sudah menjadi banyak. Apalagi kalau Rasulullah memandang kita semua saat ini, tentu Rasulullah lebih girang lagi, lebih senang lagi. Semoga cinta kita kepada Rasulullah tidak bersyarat. Cinta yang tulus, cinta karena kita berterima kasih kepadanya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Apa tema kita, Pak? Mau tentang apa? Mau tentang apa? Tentang kolbu. Baik, insyaallah. Untuk kolbu kita semua, mari kita bacakan Al-Fatihah. Ya, kenapa? Ya, ini ada whiteboardnya, ada spidolnya nggak? Ada. Yaudah, tahan dulu deh, nggak apa ya. Qalbu bahasa Arab artinya sesuatu yang berubah. Satu. Arti keduanya, qalbu adalah sesuatu yang elastis. Apa arti elastis? Lentur. Itu maknanya. Berubah-ubah, elastis. Apabila qalbu mengalami suatu kerinduan sekarang, bisa jadi nanti tidak, gitu. Maka mumpung sedang rindu, sampaikan lafaz-lafaz kerinduan, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang sholat nggak khusyuk, di saat sholat khusyuk, sholat selama-lamanya, karena mungkin itu tidak terulang lagi seumur hidup. Tapi juga qalbu berarti sesuatu yang layyinah, yang halus, lembut, elastis. Apabila dia dibiarkan mengeras, dia menjadi tiada rasa, dia menjadi tidak peka, dia menjadi tidak bisa dirubah. Jadi ciri-ciri qalbu bermasalah, dia tidak bisa tersentuh oleh kalimah, tidak bisa merasakan getaran-getaran nama Allah. Itu namanya qalbu yang qasi, qaswah. Jadi qalbu kita ini kalau sudah keras, mirip kayak liver keras. Dia nggak bisa lagi menyaring, tidak bisa lagi menyaring cairan di tubuh kita. Apa yang terjadi? Penyakit batin akan masuk dan menjadi karakter. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, qalbu ini sangat penting. Karena ia penting, Allah membahas tentang qalbu lebih dari 100 kali dalam Al-Quran. Lebih dari berapa? Kalau sholat cuma 55 kali atau 50-an Allah nyebut kata sholat. Ditambah dengan sholawat mungkin tambah.
Tapi kata qalbu bisa berlipat-lipat kali lebih banyak daripada sholat. Artinya apa? Kalau kita sholat tanpa qalbu, sholatnya tidak bermakna. Zakat, infak, sedekah kalau digabung 80-an. Aqimus shalah wa atuz zakah, dua beriring-iringan sekitar 26, 27 atau 28 ya. Tergantung indeksnya, cara membaca indeksnya. Lebih sering qalbu, lebih sering qalbu. Qalbu masih 100-an. Ini baru cuma 28, 26. Apalagi haji umroh. Umroh cuma 2 kali dalam Al-Quran disebutkan. Lalu kenapa kita jadi agen umroh tidak menjadi agen qalbu? Atau umroh dengan qalbu? Belum ada ya. Bicara qalbu bukan bicara suci, sok suci. Justru bicara qalbu membicarakan bahwa kita ini bukan suci. Saya ngomong ini gak suci. Jadi jangan dibayangkan kalau udah ngomong qalbu kita ini jadi orang yang sangat bersih, sangat suci. Enggak. Semakin bicara qalbu, semakin sadar bahwa di qalbu ini ada kotoran. Kalau sudah mulai muncul kesadaran, maka kita tidak sempat membicarakan qalbu orang lain. Dari semua ayat itu, ada yang paling dahsyat Allah mengatakan tentang karakter-karakter yang gampang kita pahami dari sifat-sifat manusia. Pertama, karakter orang yang beriman. Orang beriman itu karakternya satu saja. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, qalbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, Bapak Ibu. Allah gitu. Ada getaran enggak? Hah? Kayaknya enggak ya. Berarti nyebutnya enggak pakai idza dzukira. Dzukira bahasa Arab. Itu beda dengan zakara. Dzukira itu artinya disebut. Kalau zakara menyebut. Beda ya? Itu artinya talqin. Talqin zikir itu menjadi penting. Harus ada guru yang menyebut di depan kita. Maka ketika ada yang menyebut itu, nama Allah disebut-sebut di hadapan orang beriman. Lalu masuklah kalimah itu dalam qalbunya, dan qalbunya bergetar, wajilat. Kenapa disebut wajilat? Apa arti wajilat? Wajilat artinya bergetar karena takut. Bergetar karena segan. Bergetar karena merasakan dahsyatnya yang punya nama. Itu wajilat, bukan menjilat ya, beda ya. Wajilat. Al-wajlah yakni al-khauf. Al-wajlah itu rasa takut, segan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolah tinggi-tinggi, umumkah, agamakah, tapi tidak ada sekolah untuk meninggikan nama Allah di qalbu. Oleh karena itu, walaupun kadang sudah doktor, sudah MA, sudah LC, sudah sarjana, sudah diploma, tapi kalau disebut nama Allah, ya biasa aja. Kenapa? Karena sekolah itu cuma untuk akal, sedangkan qalbu belum disekolahkan. Oleh karena itu, jangan-jangan di luar sana ada sekolah yang bukan sekolah formal, tapi dia bergerak untuk mengajari qalbu. Kurikulumnya tentang qalbu. Jika qalbu itu disebut sesuatu yang bergerak-gerak, sesuatu yang berubah-ubah, maka qalbu ini kadang bergerak normal, namanya qalbu yang sehat. Disebut nama Allah, dia bergetar, geraknya normal. Tapi kadang-kadang qalbu itu disebut nama Allah, dia tidak tergerak.
Jangan-jangan di dalamnya tidak normal. Jangan-jangan di dalamnya ada penyakit. Ya. Dimatiin aja, Pak. Ya, dimatiin aja, ya. Siap? Aman? Ya, fokus ya. Ini lagi ngomong kolbu, lagi genting ini. Ya. Kolbu itu bergerak cepat sekali, Pak. Bapak senang, saya sekarang bisa benci dalam sesaat. Bapak benci seseorang bisa senang dalam sesaat. Begitu cepat gerak di kolbu. Maka hati-hati bicara kolbu itu. Ya. Kolbu kalau sehat disebut Allah, dia bergetar. Tapi kalau tidak, dicurigai ada penyakit di dalamnya. Kalau ada penyakit, lalu bagaimana caranya? Kebetulan ini ada Bu Dokter nih ya. Kalau kita sakit, menurut Bapak ini, secara agama wajib berobat gak? Sakit fisik? Wajib. Kalau sakit kolbu wajib berobat gak? Hah? Lebih wajib. Bener ya? Kalau sakit kolbu wajib gak berobat? Bener nih. Udah diobatin belum kolbunya? Sholatnya khusyuk gak? Kalau enggak berarti kolbunya ada masalah. Baca Qur'annya nikmat gak? Jangan-jangan di lisan kolbunya ada masalah. Ada sariawan. Baca la ilaha illallah nikmat gak? Atau cuma mengikuti tradisi? Dulu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sama kayak burung beo. Gak ada nikmatnya. Di sini makanan khasnya apa, Pak? Yang paling enak? Tempoyak. Duren yang sudah itu tuh. Yang sudah kematangan itu ya. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya yang sudah busuk. Tapi kalau diolah jadi enak ya. Oke. Bumbunya apa? Cabai, bawang, oke. Ada orang buat tempoyak tapi nggak pakai bumbu, gimana? Dia sebut ini tempoyak loh. Kiranya kawan belajar lewat YouTube, belajar lewat buku, begini cara buat tempoyak. Kita icip, rasanya nggak jelas. Dibilang tempoyak bau doyan busuk. Dibilang busuk, kok ada bawang-bawangnya, kok ada asam-asamnya. Kita nanya, ini siapa yang buat? Ternyata yang buat tidak pernah belajar kepada orang yang bisa membuat. Itulah nasib orang membicarakan agama, membicarakan ilmu kolbu, tapi tidak berguru kepada ahli kolbu. Dia berkata kepada orang, inilah agama, ternyata isinya tiada. Itu banyak hari ini.